ada yang tidak berapa? Iya Bu, hadir semua. Ya, Nana, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional dari Pancasila untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita. Ya, boleh begini. Pancasila, akulah pendukungmu. Stadion proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, boleh kembali. Makasih Bu. Ya, kali ini kita akan belajar tentang Pancasila dalam kehidupan ini. Nah, Pancasila itu apa sih? Anak-anak ada yang tahu? Dasar negara. Ya, Pancasila itu dasar negara. Pancasila itu terdiri dari dua kata. Yang pertama panca, yang kedua sila. Nah, panca yang berarti lima, sila berarti dasar atau aturan. Jadi Pancasila adalah lima dasar atau aturan. Ada yang tahu bunyi Pancasila apa? Ada yang mau maju? Saya Bu. Ya, boleh maju ke depan. Bacakan sila Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah Bu? Sampai di sini. Ya, jadi Pancasila itu ada 5 sila. Sila yang pertama itu gambar apa? Bintang. Gambar bintang. Ya, sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang. Berarti ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua dilambangkan dengan
Jadi ada 5 nilai Pancasila. Yang pertama itu sila pertama, yaitu nilai ketuhanan. Sila kedua, nilai kemanusiaan, sila ketiga, nilai kesabaran, sila keempat, nilai nilai kerakyatan, sila kelima, nilai nilai keadilan. Nah, tadi nilai Pancasila. Yang pertama, bangun agama. Yang kedua, saling menolong. Sila yang ketiga, cinta tanah air. Sila yang keempat, itu musyawarah. Sila yang kelima, bersikap adil. Mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sila yang pertama itu sebenarnya menganut agama. Sila yang kedua saling menolong. Sila yang ketiga cinta adil. Sila yang keempat musyawarah. Dan sila yang kelima bersikap adil. Ya, kita akan belajar contoh sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu ada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu nilai ketuhanan. Nah, sila pertama dilakukan dengan bintang. Contoh yang sesuai yaitu satu, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan yang dianut. Jadi kita wajib beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jadi bagus nih keyakinan yang dianut apa? Islam. Iya, agama Islam berarti kita harus beriman kepada Allah. Yang kedua ada bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita itu harus bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Nggak boleh insecure. Yang ketiga adalah menghormati agama orang lain. Jadi kita harus menghormati keyakinan atau agama orang lain. Misalkan kita mempunyai teman yang berbeda agama, kita harus menghormati agama teman kita. Selanjutnya ada tidak memaksakan agama kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksa teman kita untuk mengikuti ajaran agama kita. Jadi kita harus menghormati dan tidak memaksa mereka untuk meyakini kepercayaan kita. Kemudian ada menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Jadi kita sebagai umat yang berbeda agama, kita harus saling bekerja sama. Gak boleh mengecilkan apalagi membuli. Jadi kita harus walaupun berbeda agama, kita harus merangkul bersama-sama dan saling bekerja sama. Kemudian yang kelima ada rajin beribadah. Jadi kita sebagai umat, misalnya sebagai umat Islam, kita harus rajin beribadah seperti sholat, puasa, dan mengaji. Kemudian yang keenam adalah berdoa sebelum dan sesudah makan. Itu merupakan sila, contoh sikap sila ke-1. Selanjutnya ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu merupakan sila ke-2. Termasuk nilai apa? Nilai kemanusiaan, betul sekali. Ini dan sila ke-2 dilambangkan dengan rangkai, betul sekali. Jadi untuk sikap, contoh sikapnya itu ada 1, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Jadi kalau teman kita ada yang kesusahan, kita harus menolongnya. Kemudian tidak membedakan teman dalam berteman. Jadi kalian dalam berteman, kita harus berteman dengan siapapun
kita sebagai manusia harus saling mencintai, sama manusia tidak boleh membenci. Kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa. Kemudian yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Jadi kalau ada teman kita yang sakit, kita harus menjenguknya. Kemudian yang ketiga ada Persatuan Indonesia, sila ketiga yang dilakukan dan pohon beringin. Sila ketiga bernilai persatuan. Kembali contoh sikap yang sesuai, yaitu satu, cinta tanah air dan bangsa. Jadi kita sebagai warga Indonesia, kita harus mencintai tanah air kita. Kita harus bersyukur dan kita harus mencintai negara kita sendiri. Kemudian yang kedua ada bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan tentunya kita sebagai warga Indonesia harus bangga dengan negara kita, bangsa kita sendiri. Kemudian yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Jadi kita harus mencintai produk lokal. Kita bisa mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia dengan cara kita membeli produk-produk lokal. Kemudian yang keempat, mempelajari kesenian daerah dari daerah lain. Yang kemudian selanjutnya gotong royong atau kerja bakti. Dan kemudian ada mengikuti upacara bendera dengan lingkungan. Jadi setiap hari Senin kita melakukan upacara sebagai pengamalan sila ketiga. Kemudian ada berteman, tidak membedakan suku dan agama. Kemudian bermain dengan rukun bersama teman-teman. Kemudian selanjutnya sila keempat yaitu perakyatan yang dipimpin oleh umat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilakukan dengan para banteng. Terus sekali nilainya apa? Nilai kerakyatan. Kemudian ada contoh sesuai dengan sikap. Yang pertama itu menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau kita sedang beradu pendapat, kita harus menghargai pendapat orang lain atau teman kita. Kemudian tidak memaksakan pendapat pribadi pada orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan pendapat pribadi. Kita harus mementingkan nama lain. Kemudian menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Jadi contohnya seperti kalau kita sedang pemilihan ketua kelas, siapapun yang menjadi ketua kelas, kita harus menerima hasilnya dengan lapang dada. Kemudian mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Jadi kalau ada keputusan kita harus menerima sebagai wujud kepentingan bersama. Kemudian utamakan kepentingan bersama. Musyawarah dalam pemilihan ketua kelas itu merupakan segala pengamalan sila keempat. Selanjutnya ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilakukan dengan pemilihan kapas. Contoh sikap yang sesuai yaitu suka memberikan pertolongan kepada orang lain, menghormati hak-hak orang lain, tidak berbuat curang kepada orang lain, tidak boros dan suka menabung. Kalian suka menabung? Tidak suka menabung. Nah, ya kita harus menabung karena menabung merupakan pengapalan sila kelima. Kemudian ada menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, berbuat baik dan membantu serta bergotong royong. Itu merupakan sila kelima. Dan kali ini kita akan mengamati dua penerapan sila Pancasila.
Dari video tersebut, apa yang bisa kita ambil? Kita harus mencintai produk-produk Indonesia. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus mencintai produk-produk lokal. Itu merupakan pengamalan sila ketiga. Ini persatuan Indonesia. Kita harus mencintai produk-produk lokal. Ya, anak-anak, dari video tersebut apa yang dapat kita ambil? Ya, menghargai pendapat orang lain. Terus ada, ini lagi melakukan apa? Kegiatan pemilihan ketua kelas. Dan kegiatan pemilihan ketua kelas termasuk sila keempat yang berbunyi kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berwakilan. Ya, jadi kita bisa mengamalkan sila keempat dengan melakukan pemilihan ketua kelas. Dan itu mengamalkan kita dalam video yang disebut naik pada sila kemudian itu akan menjadikan gambar LKPD yang nanti kalian jawab ya. Dan di situ ada gambar kalian harus mengetahui sila keberapa, gambar ini langkahnya apa, kemudian jenis silanya apa, dan sebutkan salah satu contoh sikap yang sesuai dengan nilai tersebut. Bisa dikerjakan, anak-anak. Sudah.